إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dalam mengarungi kehidupannya di muka bumi ini, maka dia tidak terlepas dari tiga keadaan. Yang pertama, terkadang seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang mewajibkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyukuran tersebut Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan itu dan menjaganya. Kemudian keadaan yang kedua, terkadang manusia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan dia bersabar dan meminta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang ketiga, terkadang seseorang terjatuh di dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan dia istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga hal ini apabila dimiliki oleh seorang mukmin, maka dia adalah merupakan lambang kebahagiaan baginya. Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia diuji, dia bersabar. Dan ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, dia istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi salat min unwan as-sa'adah. Maka tiga perkara ini adalah merupakan lambang kebahagiaan. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita ambil poin yang ketiga dari lambang kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka dia segera istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang ma'asum, yang terjaga dari kesalahan dan dosa, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ma'asumkan dari kalangan nabi dan rasul. Adapun kita adalah manusia yang sangat rentan terjatuh ke dalam kekhilafan, kealfaan,
dosa dan maksiat besar dan kecil, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu khata', itu banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan sigatul mubalaghah al-khata', yang maknanya bahwa bukan sekali dua kali dia terjatuh kepada kesalahan, tapi sering kali manusia terjatuh ke dalam kesalahan, kekhilafan, dosa dan maksiat, disadari maupun tidak. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan taubat adalah ar-ruju' ila Allah min al-ma'siyah. Adalah seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Dan hakikat penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai harapan, cinta dan rasa takut. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin terjatuh ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tanda pengagungannya kepada Allah, dia tidak membiarkan dirinya terus berkubang di dalam dosa dan maksiat, tapi dia segera membenahi dirinya dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah ikhwani fi din azza wa jalla, bahwa tobat hukumnya adalah wajib untuk disegerakan dan haram hukumnya untuk ditunda-tunda. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya kelak jika dia menunda-tunda tobatnya. Bisa saja al-maut, kematian, datang tiba-tiba menjemput nyawanya dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah, dalam keadaan dia bergelimang dosa dan maksiat, sehingga datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rugi dan binasa, waliyadu billah. Akhwani fi din, Allah wa iyyakum. Berlama-lama di dalam dosa dan maksiat ini akan menyebabkan hati menjadi keras, bahkan bisa menyebabkan hati menjadi mati. Karena sesungguhnya dosa dan maksiat itu akan mengurangi keimanan. Karena sesungguhnya keimanan itu yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Karena keimanan itu bertambah karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan keimanan itu berkurang bahkan bisa lenyap dengan mentaati syaitan. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, agar dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Allah Subhanahu wa taala firman, wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu juga terjatuh ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai ikhwani fi din,
Kita ingatkan kembali bahwa taubat dia dikatakan sebagai taubatun nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat adalah ketika memiliki 5 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pendorong dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Allah, karena takut kepada Allah, karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Dan bukanlah yang menjadi pendorong dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ada yang dia inginkan dari tendensi-tendensi dunia, karena dia, karena ingin dilihat, karena pamer, atau karena dia mengharapkan harta, pangkat, kedudukan di tengah-tengah manusia. Bukan itu yang mendorong dia bertobat kepada Allah, tapi yang mendorong dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, bahwa orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dia harus menyesali segala dosa-dosa yang telah dia perbuat. Ketika ada orang yang terjatuh ke dalam dosa, dia menyatakan taubat kepada Allah, namun dia tidak menyesali, dia tidak bersedih terhadap dosa-dosa kemungkaran yang dia lakukan, maka ini sangat rentan untuk dia mengulangi kembali dosa-dosanya. Akan tetapi ketika dia menyesal, dia bersedih, dia benci akan dosa yang dia lakukan, maka ini akan menjadikan motivasi bagi dia untuk tidak lagi terjatuh pada dosa-dosa yang sama. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah perkara yang sangat penting, adalah dia berhenti dari kemaksiatan yang dia lakukan secara totalitas tanpa menunda-nunda waktunya. Dia langsung berhenti dari dosa yang telah dia kerjakan tanpa dia menunda-nunda waktunya besok dan besok tidak. Maka apabila dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang karena dia meninggalkan perintah-perintah Allah, seperti dia meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, demikian pula perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya dia tinggalkan, maka tobatnya adalah dia langsung mengerjakan perintah tersebut tanpa menunda-nunda waktunya. Dan apabila perintah itu sifatnya masih bisa diqada, masih bisa diganti, maka segera dia menggantinya. Kemudian, apabila dosa dan kemaksiatan yang dilakukan karena mengerjakan larangan-larangan Allah, seperti orang yang berjudi, merokok, meminum minuman keras, dan lain sebagainya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang paling terbesar adalah menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Maka taubat yang seperti ini dia berhenti langsung dari dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat. Kemudian, apabila dosa yang dilakukan oleh seseorang itu berhubungan dengan hak-hak manusia, maka tidak sah taubatnya sampai dia mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Ketika ada seseorang yang dia mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, apakah dia merampas, ataukah dengan cara menipu, ataukah dengan cara korupsi, ataukah dengan cara khianat, maka tobatnya adalah dia mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya apabila pemiliknya masih hidup. Jika pemiliknya telah meninggal, diserahkan kepada ahli warisnya. Apabila ahli warisnya pun sudah meninggal, maka dimasukkan ke baitul mal kaum muslimin atau disedekahkan dengan niat pahalanya sampai kepada orang yang pernah kita ambil hartanya. Dan dosa dan perkara yang berhubungan dengan hak-hak manusia, dengan hak-hak orang lain, maka itu adalah merupakan dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selesai sampai kita selesaikan di dunia ini. Kalau tidak, kita akan bayar mahal nanti di akhirat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentang harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man ghayyara manaral ardh." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah-rubah tanda bangsa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah-rubah tanda batas tanah? Karena ketika dia merubah tanda batas tanah,
dia mengambil harta orang lain. Dimajukan sejengkal. Dia mengambil harta orang lain. Dan Rasulullah SAW telah mengancam dengan ancaman yang keras bagi para pencuri tanah di dunia. Padahal dahulu di zaman Nabi tanah itu sama sekali tidak ada harganya. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman yang keras? Karena akan datang suatu masa tanah harta yang sangat berharga bagi manusia. Jadi kita lihat sekarang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man zalama qida shibri min al-ard, tuwikahu min sadi arajim." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain dengan cara yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan kelak di lehernya 700 bukit. Kata para ulama, ketika mereka di padang mahsyar menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka para pencuri tanah di dunia ini diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan tanah yang telah dirampas, sehingga seolah-olah menjadi karung di lehernya karena dia tidak mampu melakukannya. Dan penafsir yang lain bahwa para pencuri tanah di dunia akan dibenamkan ke dalam tanah sampai pada lapis yang ke-7 waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya, apabila berhubungan dengan harga diri, kehormatan orang lain, orang yang suka menghina orang lain, orang yang suka membuli temannya, maka tidak akan syah tobatnya sampai dia meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau dia tidak minta maaf di dunia ini, maka dia akan menyesal pada hari akhirat. Dia akan membayar mahal dengan amalan-amalan yang dia telah kerjakan di keras kepada orang tersebut. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Hajjatul Wada, haji berpisah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di ribuan para sahabatnya mengumumkan hak asasi seorang muslim yang tidak boleh dilakukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada wa fi baladikum hada wa fi yaumikum hada." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya kehormatan kalian itu haram atas kalian, seperti mulianya hari ini, mulianya bulan ini, mulianya negeri ini, itu negeri Mekah. Maka ikhwan fillah, ini mulai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di sekolah-sekolah hari ini, banyaknya orang-orang yang membuli temannya, menghina temannya disebabkan karena adanya aib pada temannya tersebut. Bahkan perkara yang paling besar yang kita lihat, banyaknya anak-anak yang menghina bapak temannya. Dan ini keburukan yang besar, ini dosa yang besar. Sehingga saya melihat banyaknya anak-anak yang mereka tidak tangga untuk menyebutkan nama ayahnya. Ketika si absen disebutkan namanya, sebelum disebutkan namanya dia sudah mengatakan hadir. Kenapa? Karena mereka tidak mau disebutkan nama ayahnya. Kenapa? Karena teman-temannya suka membuli dengan menyebutkan kekurangan ayahnya. Ingat, ketika Anda membuli ayah teman Anda, itu seperti Anda mencela kedua orang tua Anda sendiri, yang dengannya Anda mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna minal kaba'ir syaqqur rajuli walidayhi." Termasuk dari dosa besar seseorang dia mencela kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana hal ini bisa terjadi wahai Rasulullah? Mengapa ada seorang anak yang dia tega untuk mencela, menghina kedua orang tuanya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yasubbu abar rajuli, yasubbu rajulu abar rajuli, wa yasubbu abah, wa yasubbu ummahu, wa yasubbu ummah." Dengarkan sabda Nabi SAW, seseorang dia mencela ayah orang lain, kemudian ayah orang lain mencela ayahnya. Seseorang mencela ibu orang lain, kemudian ibu orang lain mencela ayahnya. Ini sama, anak itu mencela kedua orang tuanya sendiri. Maka seorang anak, sehingga dia melakukan sebab-sebab yang menyebabkan orang tuanya dihina, maka itu sama dengan dia menghina kedua orang tuanya. Perhatikan ini, wahai ikhwan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dari syarat taubatun nasuh, maka dia harus berazam, bertekad kuat untuk tidak lagi mengulangi dosa-dosanya pada waktu yang akan datang. Dan ini adalah buah dari benarnya taubat seseorang. Kemudian yang kelima adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu taubat itu masih terbuka.
Dan ada dua keadaan. Ada dua waktu taubat itu sudah tertutup. Tidak lagi gunanya Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda menangis darah sekalipun, tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua waktu ini, yang pertama adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Yang pertama adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Sekarang alhamdulillah kita menyaksikan matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Tapi suatu saat matahari akan terbit dari ufuk barat, yang itu menunjukkan bahwa hari kiamat akan tiba. Dan pada saat itu semua orang menyatakan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak lagi berguna tobat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada datangnya salah satu tanda kebesaran Tuhan, itu hari kiamat. Pada saat itu tidak lagi bermanfaat taubat seseorang yang menyatakan taubat pada hari itu, atau dia belum mengusahakan taubat pada dirinya sebelum terjadi tanda tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan." Ada tiga perkara apabila telah muncul keluar di tengah-tengah manusia, maka tidak bermanfaat lagi tobatnya seseorang. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulu'us syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa dajjal, keluarnya dajjal, sang pendusta yang mengaku sebagai Tuhan. Wa dabatul ardh, dan keluarnya binatang melata yang pandai bercakap-cakap dengan manusia. Kemudian waktu yang kedua, dan ini yang paling kita khawatirkan jemaah, adalah malam yugharbir, selama nyawa ini belum sampai pada tenggorokan kita. Ketika orang sudah meradang dalam tekanan sakratul maut dan nyawanya sudah mulai ditarik dari ujung kakinya, apabila telah sampai pada tenggorokannya, maka pada saat itu pintu tobat sudah tertutup lagi. Tidak ada lagi kesempatan pada saat itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu." Dan bukanlah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang terjerumus dalam dosa maksiat sampai ketika al-maut, kematian itu sudah sampai pada tenggorokannya. Dia mengatakan, "Inni tubtu al-an." Sesungguhnya saya sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah terlambat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hambanya sebelum nyawanya sampai pada tenggorokannya. Karenanya Fir'aun laknatullah ketika mengejar Musa dan pengikutnya, ketika Allah benamkan di Laut Merah di Mesir, ketika nyawa Fir'aun sudah sampai pada tenggorokannya, apa yang dia katakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Akan tapi tidak bermanfaat karena dia bertobat pada waktu. Nah, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang Allah Subhanahu wa taala sempat berikan kepada kita, jangan sia-siakan. Jangan katakan bahwa saya masih kecil. Jangan katakan saya masih muda. Ingat, kematian kapan saja dia bisa datang untuk merenggut nyawa Anda. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah ala ihsan. Wa syukur lahu ala taufiqi wa imtihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syarrihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adani wa ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lima syarat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Illa man amana
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Merahmat. Maka ikhwan fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Kembalikan pada diri kita masing-masing. Kapan saja kita melihat bahwa jiwa ini cenderung kepada dosa dan maksiat kepada Allah, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua di atas husnul khatimah yang bersih dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك أنت القريب المجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.